Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang membahas seputar teknik trading, analisa, dan tentang seputar dunia trading forex tentunya. Jadi sebelum lanjut ke video ini, silahkan teman-teman bantu untuk support agar saya selalu bersemangat share tentang analisa, tentang berbagi seputar dunia trading forex. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama ya tentang analisa, tentunya tidak jauh-jauh dari power candle ya, seperti teknik-teknik saya sebelumnya. Oke. Nah, pada video kali ini sekarang saya sedang running profit di euro US dollar, dan ini tadi nggak ke record waktu entry-nya, jadi mohon maaf. Dan tadi juga saya share di Facebook, boleh Anda lihat di sini. Nah, di 3 jam yang lalu saya entry di euro USD sell dan ternyata floating di bawah naik, dan saya entry. Saya bikin status jebret sell euro US dollar, dan ini ada yang mengetawakan mungkin MC atau apa, dan atau analisa saya salah ya. Intinya di dalam trading itu kita profit, dan percuma juga kita mau belajar 1000 teknik tapi pada ujungnya kita tidak mendapatkan hasil ya. Inti dari trading ini adalah kita cari duit atau kita profit ya. Mau berapa pip, berapa timenya juga, intinya kita dapat duit di situ ya. Jadi tidak masalah mau pakai teknik apapun. Nah, saat ini saya sedang running profit 400 US dollar. Nah, ini turun lagi. Tadi deposit 589 US dollar. Dan ada beberapa alasan tentunya kenapa saya melakukan entry ya. Kita koreksi di time frame ya, oke. Nah, di time frame daily ini sebenarnya simple ya. Di sini ada support dan resisten, dan ini time frame daily ini sangat panjang sekali nih. Nah, ini ada support, coba kita lihat. Nah, ini support ini berkali-kali reject ya di situ. Yang pas lagi di area support ini sebenarnya. Nah, ya. Nah, inilah area sell ya. Dan kalau kita melihat juga berdasarkan moving average, ini juga breakout. Kebiasaan dari moving average ini sudah saya share di video saya sebelumnya juga, boleh Anda cek di channel saya, klik video itu, silahkan scroll, nanti akan ada tampil di situ. Nah, di moving average ini di time frame daily juga ini terlihat over sangat jauh sekali. Kebiasaan dari moving average ini, ketika dia over melewati 2134, 21 yang warna merah, 34 yang warna hijau, ini dia akan kembali lagi menyentuh di area tersebut. Apakah nanti dia breakout artinya dia melewati merah dan hijau ini ya, kemudian dia akan bergerak terus breakdown, atau dia hanya mampir di area 2134, parkir di sini, kemudian dia lanjut up di situ ya. Nah, itu salah satu acuan saya entry di time frame daily. Baik, kemudian kita akan bergeser di time frame H4. Nah, di time frame H4 ini sangat terlihat jelas bahwasanya seller ini sudah masuk, sangat besar sekali peluang seller. Di sini sudah masuk, powernya juga kuat di sini ya. Inilah salah satu andalan saya. Ketika terjadi power candle dan itu full body, paling bagus Marubozu bentuknya, boleh Anda cari di Google candle Marubozu. Cuma kalau yang candle seperti ini yang saya tunjuk saat ini sudah bisa saya katakan power ya. Berarti tandanya seller ini sudah berbondong-bondong masuk ke pasar di situ. Nah, kenapa saya entry di area-area sini? Ini acuan entry saya itu berdasarkan Fibo retracement ya. Jadi acuan entry-nya berdasarkan Fibo retracement, ini kita ukur ya.
kita ukur menggunakan Vibo retracement. Nah, ini masuk area 61%. Nah, di sini tadi yang pertama, ini entry saya pertama yang saya share di Facebook tadi, ini masuk 38-50%. Nah, saya masuk. Kebiasaannya dia masuk area sini kemudian down. Nah, kenapa di area di entry saya selanjutnya seperti ini saya melakukan entry. Nah, ini karena dia masuk area sell di 5061. Jadi entry area sell kalau saya menggunakan Vibo, kalau saya ya, kalau Anda terserah gitu. Karena setiap orang punya teknik sendiri-sendiri ya. Jadi ketika saya menjelaskan seperti ini, komen Anda kadang kurang enak didengar, atau kadang komentar Anda begini omongnya, itu teknik Anda, ini teknik saya ya. Jadi jangan samakan. Kalau suka ya silahkan ditonton, enggak ya jangan gitu. Nah, komenlah yang sopan dan bijak tentunya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini masuk area 50-61%. Nah, inilah area-area entry yang bagus untuk melakukan entry di saat retracement di situ dengan acuan power candle ya. Nah, kenapa entry di situ? Karena power candle ini resisten dan ini support, ini breakout resisten sebelumnya. Nah, ini resisten sebelumnya di breakout ya, seperti itu. Nah, terus kita bergeser lagi, ini kita push dulu. Kita bergeser lagi di time frame H1. Nah, H1 ini kemarin terjadi gap ya, terjadi gap seperti ini. Kemudian dia close gap. Dan kalau kita melihat sepertinya juga dia sudah jenuh di atas ya. Dan ini juga terjadi seperti divergent. Ini high, ini low, dan ini low, kemudian ini high ya, atau ini high. Nah, seperti itu. Kita bergeser lagi di time frame 30 sama masih ya. Jadi kalau ini nanti yang running sekarang ini dia lebih rendah dari support, maka ini akan terjadi penurunan ya, penurunan dalam di situ. Kita bergeser ke M15 ya. Nah, inilah candle-candle yang saya suka, biasanya dia seperti ini. Nah, di M15 juga terjadi penurunan karena adanya divergent. Ini divergent nih, divergent bearish ya. Kemudian di retracement kita cek, oh turun profitnya. Nah, sembari kita melihat market, sembari kita belajar ya. Ini M15K, kita tunggu close candlenya 5 menit lagi. Kalau ini nanti membentuk power, saya akan entry sell lagi, dan mudah-mudahan dia close candlenya di bawahnya support ini ya. Ini lebih bagus untuk melakukan entry. Oke, kita tunggu. Nah, di GBP sendiri ini sudah jenuh juga ya. Ini kalau secara daily ini sangat terlihat jelas bahwa ada chart pattern namanya double top ya, kalau di bawah namanya double bottom. Berdasarkan technical analysis, ketika terjadi double top maka akan terjadi penurunan yang sangat tajam. Begitu juga sebaliknya, ketika terjadi double bottom atau price action itu muncul, maka akan terjadi kenaikan ya di situ. Nah, ini secara daily-nya terjadi double top. Nah, ini saya akan entry. Ini M15, M5 kita cek. Nah, M5 power, M15 juga ini ada power seller kuat. Terus M30 kita cek. Aduh, M30 masih tarik-tarik. H4, H4 ada power. Oke, kita masuk 0,5 terus ya. Hajar lagi. Oke, terus. Saya kalau MC 585 dolar ini ya. Oke, jadi mohon maaf ini transaksinya lanjut di nanti malam ya, karena posisi lagi hunting. Oke, kemudian saya akan lanjut entry di euro karena peluang sell masih sangat besar sekali ya. Ya. Di sini terlihat jelas bahwasanya akan terjadi penurunan yang didukung
seller yang sudah masuk ditandai dengan power. Nah ini candle sellernya ini di time frame 15 bisa saya zoom. Bisa Anda perhatikan nih. Nah inilah seller mulai masuk kembali di pasar. Dan kita coba lihat di GBP USD ini masih akan bergerak turun. Oh nelpon. Cara dailynya masih kuat turun ya. Di dailynya saya akan entry lagi jual. Euro ini juga masih sangat-sangat berpeluang. Saya entry lagi, sell. Ya masih menunggu, posisi masih floating. Sudah mulai turun. Ini juga sudah melewati di MA 2134 dan 90, warna hitam, merah dan hijau. Nah bergerak down terus pada pukul 21. Jadi tadi sempat terhenti rekodnya karena posisi saya lagi hunting di hutan sambil trading ya. Ya di euro oke. Bergerak down. Jadi rekodnya ini putus-putus. Kita sambung-sambung ya sampai sini sudah pukul 22 atau jam 10. Posisi masih floating, profit 3.300-an. Dan sepertinya ini akan kita tutup ya. Menunggu equity mencapai 4.000-an. Kita tunggu sebentar lagi. Tadi sempat masuk di area 2134. Nah ini biasanya dia akan berbalik arah di time frame H4 nya. Kita tunggu. Nah ini seperti penjelasan saya di menit keempat ya, atau ke-3,5 tadi. Coba Anda simak di situ. Jadi ketika dia masuk di MA 2134, kemungkinan dia terjadi breakdown, breakout atau retracement atau pembalikan arah di situ. Ini di time frame kecilnya sudah terjadi breakout. Nah ini ada power lagi di H1, power seller. Cuma kalau kita lihat di time frame H1 ini dia masuk di area base. Nanti akan saya tunjukkan area base nya. Ini akan saya close dulu, takutnya nanti balik arah. Menunggu sampai equity 4.000 lebih ya. Oke, kita tutup dulu sebagian yang entry-nya di paling bawah. Oke, tutup permintaan. Oke. Tutup lagi. Tutup lagi. Kita close lagi. $100. Oke. Tunggu. Sedikit lagi mencapai equity $4.000. Modalnya 500-an ya. Kita tutup lagi. Tutup lagi ya. Nah euro ini sepertinya sudah mencapai titik bottomnya ya, atau titik jenuhnya seller. Maka kita akan clear all. Takutnya dia terjadi pembalikan arah. Di situ tadi terlihat ada area demand atau base. Ini bahaya. Kalau terjadi breakout ya kita untung banyak. Kalau dia retrace ya nanti kita kecewa menunggu terlalu lama. Akhirnya PHP balik arah. Nah ini area-area bahaya ini. Kita close dulu. GBP tutup.
GBP juga sudah mencapai titiknya. Euro kita clear all. Nah, ini mendekati titik base, maka akan kita clear all dulu. Equity sudah 4.000-an dari modal 580. Nah, itulah salah satu cash management. Cek lagi, ini sepertinya sudah mulai ada pembalikan, kita tutup dulu, close ya, clear all, profit 3.600-an ya, deposit 580. Nah, di H1 sudah ada, hampir ada perlawanan, kemungkinan dia akan balik arah. Nah, ini terjadi pembalikan arah, betul. Ini kalau kita lihat terjadi ada base ya. Nah, ini base-nya ini atau resistennya di situ. Ini ada power juga, untung sudah kita clear di situ. 3.600 kalau kali 15.500. Nah, ini keuntungannya. Ya, lumayan. Nah, terjadi kenaikan di H1 terlihat sangat jelas ada base. Ini saya tunjukkan base-nya di arah sini. Itu alasan saya kenapa saya close ya. Ya, di sini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Terima